Ini ada kasus yang terjadi di sekolah SMA Negeri 4 di Kota Manado, di mana seorang siswa yang sudah duduk di kelas 3 SMA dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana kira-kira kronologinya, kita dengarkan dari pengacara ini. Pak, mungkin boleh dijelaskan terkait dengan hari ini datang ke sekolah SMA Negeri 4 ini dalam rangka apa? Ya, saya datang ke sekolah dalam rangka klien saya, Ibu Nancy ini, yang anaknya itu kelas 3 SMA Negeri 4 yang dikembalikan kepada orang tua yang katanya sudah tidak bisa dibina oleh sekolah ini. Ya, ini suatu keadaan yang miris di lembaga pendidikan kita yang ada di Manado, di Sulawesi Utara. Jadi ini anak kelas ujian. Nah, jadi saya bermaksud tadi untuk supaya anak ini bisa masuk kembali untuk belajar, bisa mengecam pendidikan karena tinggal berapa tersendiri. Sebagai lembaga pendidikan tidak bisa membina siswanya, apalagi di kelas 3 seperti itu. Ini kelas ujian, bagaimana masa depan anak ini? Ini sama kan dikeluarkan dari sekolah, cita-citanya dan sebagainya dihambat dengan sekolah yang tidak ada kebijaksanaan, tidak bisa membina. Nah, seperti tadi saya datang melapor di security saja langsung mengetahui apa yang menjadi kesalahan-kesalahan anak ini dan menimpali kata-kata yang tidak mengenakan dan didengar oleh sendiri anak ini dan orang tuanya. Nah, ini yang kemudian membuat saya jadi tidak suka dengan keadaan itu. Kemudian tadi ditimpali ada seorang guru yang pamnya ya Karamoy, siapa guru tadi? Karamoy. Nah, dia di sini sudah berdebat dengan saya sampai mengeluarkan kata bahwa saya mengancam, saya melakukan kurang ajar. Seperti itu. Ini kan kata-kata yang tidak bisa dikeluarkan oleh seorang pendidik. Tidak puas sampai di situ, di ruang Wakesek, wakil kepala sekolah tadi Pak Lako itu, dia ikut di situ juga dan sendiri tadi melihat dia tunjuk-tunjuk muka saya, gitu. Ketika saya tanya dia guru apa? Guru agama Kristen. Saya juga sebagai orang Nasrani, sudahlah seorang guru saja, itu tidak bisa seperti itu. Ini sangat disesali. Bagaimana sedangkan saya seorang lawyer, seorang advokat, seorang tokoh aktivis di Sulut, ketua Projo Sulawesi Utara, dibuat begitu, ditunjuk-tunjuk muka saya, apalagi anak ini. Bagaimana kemudian dia bisa beradaptasi dengan pembinaan-pembinaan yang benar di sekolah ini? Nah, saya sudah tadi teman-teman wartawan lihat sendiri bagaimana saya bercerita dengan wakil kepala sekolah tadi, dan dia bilang bahwa mereka sudah final, tidak ada pembinaannya, itu sudah selesai dengan anak ini. Nah, ini kan tidak bisa dibenarkan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan di sekolah ini, dan ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan mengambil langkah hukum sampai kemanapun. Saya sudah bilang, sampai ke pusat pun saya kejar kalian. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Ini menghambat masa depan generasi muda, menghambat cita-cita dari anak ini. Saya tanya, ketika dikembalikan ke orang tua dalam 1 bulan itu, apa sekolah tahu apa yang terjadi terhadap anak ini? Dan dia hanya menjawab bahwa itu menjadi tanggung jawab orang tua. Kemain. Tadi di luar Ya. perdebatan antara beberapa orang tadi, ini mengenai dugaan anak sekolah di keluarga sekolah ini, bisa disampaikan apakah dari pihak keluarga memang sudah benar menerima pemberitahuan sehingga dikeluarkan? Karena tadi ada pernyataan dari Wakasek memang sudah diberikan pemberitahuan dan banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa dia dikeluarkan. Bagaimana dari pihak keluarga? Iya, jadi begini, saya sudah tanya juga dari orang tua dan anak sendiri. Anak ini kemauannya sangat luar biasa untuk bersekolah kembali karena dia sudah kelas 3. Malah dia bilang, Om Febri, saya ini suka
setelah kuliah dia mau masuk hukum dan sebagainya. Ini hal yang luar biasa kan, cita-cita anak ini. Ketika sekolah menyatakan hal-hal itu hanya pembenaran dari sekolah ini. Karena seharusnya sebagai lembaga pendidikan apapun itu kebijaksanaan yang penting. Pembinaan itu tidak ada henti-hentinya. Kecuali anak ini sudah membuat kriminal. Sedangkan anak-anak yang membuat kriminal ketika tidak ada mempunyai kekuatan hukum tetap dia harus diterima karena itu menjadi hak dasar dari warga negara, dari anak untuk mendapatkan pendidikan. Itu hak, bukan kewajiban. Itu bedanya. Itu hak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar, yang digariskan oleh hak asasi manusia, dan ada perlindungan anak juga di situ. Dan seperti teman-teman tadi mendengar sendiri kata wakil kepala sekolah bahwa karena dari orang tua sudah melaporkan ke KPI Sulawesi Utara. Jadi mereka menunggu keputusan dari ini kan tidak bisa dibenarkan seperti itu. Seharusnya anak ini kan dari awal, dari kelas 1, kelas 2 dan sekarang kelas 3 dan mengecap pendidikan di sini. Seharusnya tanpa lelah, tanpa henti, seorang pendidik, guru yang melekat di dalam itu harus punya, kalau mau dibilang, super kesabaran. Tapi di sini saya tidak menemukan itu. Karena sekelas security saja tahu permasalahan anak ini dan menimpali dan sebagainya. Itu yang membuat saya menjadi berang dan melihat keadaan ini. Sedangkan saya seorang lawyer, saya datang kemari, saya lihat jauh dari seorang pendidik. Menurut saya tidak seperti itu seorang pendidik. Bagaimana dengan anak-anak ini? Saya juga pernah sekolah. Di usia-usia begini pernah nakal di dalam sekolah. Tapi saya dapati di pengalaman, kalau saya lihat kenakalan anak ini belum seberapa dibanding saya dulu. Tapi apa? Saya bisa jadi orang, bisa jadi lawyer, bisa jadi tokoh aktivis di Sulut. Seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibenarkan. Ini akan saya kejar. Saya sudah sampaikan tadi bahwa ini saya akan saya akan melapor sampai di kementerian. Saya kemudian akan menyurat ke Dewan Provinsi, ke Diknas Provinsi, sampai ke Gubernur untuk menyikapi hal-hal ini. Ini mengenai masa depan seorang anak yang mereka menjadi tanggung jawab mereka ketika anak ini menjadi kriminal, ketika sudah tidak sekolah dan sebagainya. Seharusnya lembaga pendidikan seorang guru tidak berpikir seperti itu. Jadi teman-teman tadi sudah menyaksikan bagaimana malah ada seorang guru agama yang menunjuk-nunjuk muka saya seperti itu. Ini kan sangat diserah, seorang guru lah seperti itu. Saya biasa beradu argumen, biasa berhadapan dengan siapa saja. Tetapi ketika saya mendapati seorang guru dengan temperamen seperti itu, ini sangat disesali. Apalagi siswa-siswa yang ada, siswa-siswa yang seperti dia yang harus di pembinaan yang baik, tetapi dibuat seperti ini. Ini tidak bisa dibenarkan karena memang secara nasional sekolah-sekolah itu tidak bisa mengeluarkan siswa dari sekolah apapun disiplin yang mereka langgar di sekolah, tata tertib sekolah, tapi sekolah itu tidak bisa mengeluarkan anak-anak yang ada. Apalagi ini sudah kelas 3, tinggal berapa bulan lagi dia harus ujian akhir untuk kemudian untuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Nanti bisa ditanyakan sendiri lagi kepada orang tuanya apa yang dialami dengan anak ini. Tambahkan saja dari lagu orang tua itu. Iya. Jadi memang karena sering dipanggil, saya selaku orang tua memang maksudnya tidak putus-putus untuk kontrol ini anak kan, menasihati sampai dia ikut datang-datang ke sekolah juga. Cuman karena yang kemarin itu sudah mungkin pihak sekolah sudah istilahnya sudah lepas tangan dengan anak ini, ya saya sebagai orang tua harus menerima walaupun saya dengan berat hati atas keputusan sekolah begitu. Jadi setelah saya baca juga di jurnal pendidikan, ternyata tidak boleh ada anak yang dikeluarkan apalagi sudah kelas akhir, sudah kelas ujian gitu. Jadi dari pihak sekolah kan meminta orang tua untuk mencari sekolah lain gitu kan. Jadi cari sekolah rekomendasi nanti dikasih nilai gitu. Cuma masalahnya ini kan sistem zona sekolah. Masalahnya kami tinggal di wilayah sini,
wilayah sekolah SMA 4. Dan ketika diminta mencari sekolah lain, otomatis saya harus cari alamat baru, sedangkan saya bertempat tinggal murni di sini, kan? Nah, yang saya baca di jurnal pendidikan itu, masalah zona sekolah itu ketika orang tua atau siswa memalsukan. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu yang mendengarkan video ini? Kira-kira solusi apa yang terbaik sehingga anak ini juga bisa sekolah kembali dan sekolah juga memiliki hak juga untuk hal ini?